Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang dari dalam aula ini. Kita rasakan kasih Allah luar biasa. Amin. Berikan jempolnya di kanan dan di kiri. Juga shalom buat yang ada di rumah. Kasih Tuhan tetap sama dari dahulu, sekarang dan selamanya tidak berubah. Mari kita siapkan setiap hati dan keberadaan kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan rasakan kasih setia Tuhan, pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit Tuhan, kami tetap andalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya rencanamu, rancanganmu baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian. Apapun yang terjadi Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Haleluya.
Bapa ini setiap ucapan syukur anak-anak-Mu Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kami hanya mengucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Beracaralah untuk persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan, segala pujian, segala pengagungan hanya kami rayakan Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Demi perantaran putra-Mu terkasih, kami araskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bawa setiap ucapan syukur, kita akan memuji Tuhan, kita akan masuk gerbangnya Tuhan lebih baik. Katakan sebab Tuhan itu baik. Dari awal sampai akhirnya, kasih Tuhan tiada pernah kesudahan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sang kakak, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga bergenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita maju gerbangnya lebih lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini setiap pujian anak-anak-Mu hanya pengagungan yang kita berikan Bapa. Setiap ucapan syukur hanya kemuliaan Engkau saja Bapa. Mari kita akan nikmati hadirat Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang akan curahkan setiap Roh Kudus-Nya pada malam ini. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan Amin Bapa. ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan nikmati hadirat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
setiap penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menyapa setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Pastor Nana Tuhan. Tuhan yang akan berkati setiap keberadaan Pastor Nana Tuhan. Agar firman yang ditaburkan pada malam hari ini Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Berikan kami teringat seorang murid Tuhan. Biar kami duduk diam di bawah baik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Pastor Nana. Silakan Pastor. Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Romo. Baik, makasih. Selamat malam yang ada di Aula Gereja Santo Paulus maupun Anda semua yang berada di rumah masing-masing. Kita bertemu secara online. Pada sore hari ini, seperti tema yang sudah diberikan, bahwa kita akan mencoba melihat, memahami, mengerti, dan juga pada akhirnya kita berkontribusi kepada karya-karya Tuhan di dalam pelayanan kita masing-masing, secara khusus dalam rangka atau dalam konteks persembahan. Saya akan menjelaskan tentang persembahan, persepuluhan, dengan menggunakan bantuan dari PowerPoint. Izinkan saya untuk men-share materi yang sudah saya siapkan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, ini tema kita. Sebentar. Tema kita, ya, temanya adalah persembahan yang ikhlas, bebas, dan pantas. Konteksnya seperti itu. Ada pertanyaan seperti ini, bagaimana dan seberapa besar kita mesti memberikan persembahan? Ya, persembahan bisa dalam perayaan Ekaristi atau dalam konteks doa-doa yang lain. Ya, jadi persembahan itu intinya harus ikhlas, bebas, tapi juga pantas. Pantas artinya sesuai dengan kemampuan kita. Ini titik pangkal atau kita akan berangkat dari pembahasan ini. Bagaimana persembahan itu dikatakan ikhlas, bebas, dan pantas. Maka berapa besarnya? Ya. Yang pertama, kita melihat konteks dulu, ya, konteks pengantar. Kita sering mendengar mengenai persepuluhan yang dipraktekkan oleh beberapa gereja, ya, persepuluhan. Sementara gereja Katolik sendiri tidak mewajibkan persepuluhan kepada umatnya. Kenapa gereja Katolik tidak mewajibkan persepuluhan kepada umatnya? Sedangkan beberapa gereja, khususnya saudara-saudari kita kalangan Kristen, itu ada persepuluhan. Ya. Yang ketiga, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan persembahan persepuluhan itu? Dan bagaimana itu dilaksanakan di saat zaman dahulu atau di dalam konteks perjanjian lama? Ya. Mengapa orang Kristen tidak wajib melakukannya? Padahal persepuluhan itu ada dalam perjanjian lama, kitab suci perjanjian lama. Mengapa kita saat ini tidak diwajibkan? Lalu dari manakah gereja bisa mendapatkan dana untuk kelangsungan karya pelayanannya? Karena duit itu
Dibutuhkan, uang itu dibutuhkan untuk semakin kita bisa meningkatkan karya pelayanan kita. Jadi konteksnya adalah 5 hal ini ya. Persepuluhan, ada gereja-gereja yang mempraktekkan itu, sedangkan umat Katolik sendiri tidak diwajibkan. Terus bagaimana kita nanti akan melihat konteksnya dalam Perjanjian Lama ya. Dinamika persepuluhan. Ya, yang pertama, dalam bangsa Israel, persepuluhan itu dimaksudkan agar kaum Lewi, salah satu suku dalam bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku, ya, dan para imam yang tidak mendapat jatah tanah, kendati mereka adalah bagian dari Israel, tetapi mereka tidak mendapat tanah, supaya mereka itu bisa tetap hidup. Ya, saya bacakan dari Bilangan bab 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi orang Lewi ini adalah orang-orang yang dipilih, suku Lewi ini orang dipilih untuk menjadi wakil antara orang Israel dengan Tuhan sendiri dalam peribadatan. Maka mereka pekerjaannya itu, sehingga mereka mendapatkan persepuluhan. Itu secara historisnya, secara sejarahnya. Yang harus dipersembahkan adalah 1/10 dari hasil bumi dan ternak. Itu ada dalam Kitab Imamat bab 27 ayat 30 dan juga ayat 32. Ya. Kita lanjutkan dinamika persembahan. Ya. Menarik bahwa praktek persepuluhan ternyata juga menjadi dasar penarikan pajak raja kepada rakyatnya. Nabi Samuel mengingatkan rakyat Israel yang meminta seorang raja. Ya, jadi dulu ketika Israel keluar dari bangsa Mesir, yang diutus adalah Musa. Maka perantara antara Allah dengan bangsanya itu Musa. Ya. Setelah Musa, terus turun ke Harun. Dan ketika bangsa Israel sampai ke tanah terjanji, mereka meminta ya supaya mereka diberi raja. Dan raja yang pertama adalah Saul. Ya, untuk menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Dan bangsa Israel pun dipungut pajak atau istilahnya persepuluhan tadi. Ya. Nah, entah persepuluhan menjadi pajak bagi raja ataupun sumber penghidupan dari para imam dan kaum Lewi dari poin sebelumnya, tentulah kedua hal ini, baik sebagai pajak kepada raja maupun kepada kaum Lewi dan imam, tentulah ini dipraktekkan oleh bangsa Israel. Terlebih setelah Bait Allah dibangun oleh anak dari Raja Daud, yakni Salomo. Ya. Nah, jadi ini dinamika persepuluhan. Kenapa persepuluhan itu terjadi? Ya. Maknanya, tentu bangsa Israel yang ditempatkan oleh Allah di antara bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa Mesopotamia kuno, mereka juga mempraktekkan hukum persepuluhan untuk dipersembahkan kepada raja atau dewa-dewi mereka. Jadi satu sama lain antara bangsa Israel dan Mesopotamia atau bangsa-bangsa lain itu saling mempengaruhi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, hanya kalau bangsa Israel dipersembahkan kepada Tuhan melalui raja dan kaum Lewi dan imamnya, kalau bangsa-bangsa lain itu kepada raja atau dewa-dewi yang mereka percayai. Ya. Angka 10 di sini adalah lambang dari totalitas, lambang dari kepenuhan, dari sistem numerik mereka, dari sistem matematis mereka. 10 itu totalitas, lambang kepenuhan. Maka bila mempersembahkan 10%, hal ini bermakna mempersembahkan keseluruhannya, mempersembahkan totalitas, kepenuhan mereka kepada dewa-dewi atau kepada Tuhan melalui rajanya, melalui nabinya, melalui imam, dan lain sebagainya. Sementara persembahan persepuluhan dalam Perjanjian Lama itu bermakna untuk
mengingatkan bangsa Israel bahwa segala harta yang mereka peroleh itu berasal dari Tuhan sendiri. Itu dalam kitab Ulangan bab 12 ayat 10 dikatakan, tetapi apabila nanti kamu seberangi sungai Yordan, kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan, tanah Kanaan, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Jadi, di dalam hidup bangsa Israel yang tercatat dalam Perjanjian Lama, persepuluhan ini sebagai sebuah ungkapan persembahan mereka atas ucapan syukur atas anugerah yang mereka terima dari Tuhan sendiri. Mereka dikhususkan, mereka telah diselamatkan dari bangsa bangsa Mesir. Nah, di zaman Yesus, hukum persepuluhan ini tentu juga dipraktekkan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus. Ya, maka kita akan melihat nanti. Bahkan orang-orang Farisi berusaha untuk mempraktekkan persepuluhan ini sampai pada hal-hal yang kecil. Karena mereka mengira bahwa dengan demikian mereka bisa berkenan di hati Tuhan. Ya. Nah, namun kenyataannya mereka justru mengabaikan yang terpenting dalam Taurat, ya, yakni keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Sehingga Tuhan Yesus mengecam mereka itu dalam Matius 23 ayat 23 dikatakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih serta kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lainnya jangan diabaikan. Jadi perkataan Yesus dalam Matius 23 ayat 23 ini mengisyaratkan bahwa di saat itu orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan ahli Farisi ini mengutamakan yang satu, tetapi melupakan yang lain. Mengutamakan persepuluhan, tetapi yang lain, keadilan, belas kasih, dan kesetiaan, itu mereka abaikan. Maka Yesus mengecamnya. Ya. Dalam perumpamaan Yesus pun, orang Farisi yang telah melakukan banyak kesalahan, termasuk persepuluhan, ternyata tidak dibenarkan oleh Tuhan karena dia tidak menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Itu dalam Matius 18, 10-14, di mana di situ dikatakan bahwa ada dua orang yang pergi berdoa ke bait Allah. Yang satu orang Farisi, dia memuji dirinya sendiri, melakukan banyak hal yang baik, tidak melanggar hukum Taurat, tidak berzina, pokoknya tidak merampok, tidak merampas harta orang lain, dan lain sebagainya. Dan berpuasa seminggu 2 kali. Sedangkan si pemungut cukai berdiri jauh-jauh, merasa dirinya tidak pantas, ya. Tetapi Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya," maksudnya orang pemungut cukai, "sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang Farisi yang tadi memuji dirinya sendiri melakukan banyak hal untuk menaati hukum Taurat, itu orang yang tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ya, ini persepuluhan yang terjadi ketika di zaman Yesus. Nah, bagaimana sekarang masuk ke zaman berikutnya, pengikut Yesus? Ya, dalam konsili yang pertama, yakni konsili di Yerusalem, diputuskan oleh para rasul bahwa orang-orang non-Yahudi yang hendak menjadi Kristen, yang hendak menjadi pengikut Kristus, itu tidak diwajibkan mematuhi hukum Taurat.
Dan dalam daftar yang harus mereka lakukan, persepuluhan pun sama sekali tidak disebutkan. Jadi ketika Yesus sudah naik ke surga, terbentuk komunitas Kristen yang perdana, dan komunitas Kristen atau pengikut Kristus ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Yahudi saja, tapi juga ada orang-orang non-Yahudi yang ingin bergabung. Dan diputuskan dalam konsili pertama, yakni di Yerusalem, bahwa mereka tidak harus mengikuti adat kebiasaan orang Yahudi. Salah satunya tidak perlu disunat dan tidak disebutkan di sini persepuluhan. Saya bacakan dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 28 sampai dengan 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Di sini tidak disebutkan bahwa orang harus memberikan persepuluhan ya untuk orang-orang non-Yahudi yang ingin bergabung dalam komunitas jemaat perdana. Paulus yang mewartakan Injil di antara orang-orang Yahudi, kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas diutus oleh para rasul untuk mewartakan Injil kepada orang yang non-Yahudi. Ia tetap diminta untuk mengingat orang-orang miskin dalam Galatia bab 2 ayat 9. Ya. Maka dia berusaha menghimpun persembahan sukarela di antara jemaat yang didirikannya untuk keperluan umat Allah yang miskin di Yerusalem. Kita tidak tahu kenapa jemaat yang Yahudi di Yerusalem ini mengalami kemiskinan, sehingga harus disupport oleh jemaat-jemaat non-Yahudi yang didirikan oleh Paulus dan Barnabas. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di kitab suci sendiri. Ya. Jadi ini kondisi pengikut Kristus. Ya. Berikutnya, surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa hukum persepuluhan dipraktekkan orang Yahudi untuk menghidupi para imam dan kaum Lewi. Tadi juga sudah ditekankan ya di dalam bilangan. Ya. Dan sekarang ditekankan lagi dalam Ibrani bab 7 ayat 5. Dan mereka anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudari mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Jadi mereka memang punya tugas khusus, maka mereka berhak untuk mendapatkan persepuluhan. Yesus dan para rasul adalah kaum awam, bukan kaum imam atau keturunan Lewi. Ya. Maka mereka, Yesus dan para rasul, tidak akan pernah menerima persepuluhan menurut hukum Yahudi. Seandainya pun dipungut persepuluhan oleh Yesus dan para muridnya, yang ekonomnya atau bendaharanya adalah Yudas Iskariot, berarti hal itu harus disetorkan kepada para imam dan kaum Lewi, kalau itu menurut aturan hukum Yahudi. Jadi pengikut Yesus dan Yesus sendiri tidak mendapatkan persepuluhan. Tidak ada persepuluhan. Nah, bagaimana sekarang dalam situasi persembahan dalam gereja? Jelas bahwa sejak awal gereja memang tidak mempraktekkan persepuluhan. Tetapi tetap menghimpun persembahan sukarela yang dimaksudkan. Tadi saya mengatakan konsili Yerusalem yang pertama tidak menekankan bahwa orang-orang non-Yahudi yang ingin bergabung menjadi pengikut Kristus harus memberikan persepuluhan, tidak. Tetapi Paulus dan Barnabas yang diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi itu diminta untuk mengingat orang-orang miskin yang ada di Yerusalem, sehingga mereka mengumpulkan dana untuk membantu jemaat perdana atau gereja yang ada di Yerusalem. Maka penghimpunan dana persembahan sukarela ini tujuannya ada 3. Yang pertama itu kepentingan orang miskin. Ya, dari Roma 26 dikatakan, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Ya, ingat tadi bahwa Paulus dan Barnabas diutus untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi di luar Yerusalem. Jadi
persembahan sukarela yang dihimpun oleh Paulus dan Barnabas ini untuk kepentingan orang miskin di Yerusalem. Kedua, untuk karya gereja. Ya, untuk karya gereja. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi di sini ditekankan saling tolong-menolong. Ya. Saya bacakan lengkapnya dari 3 Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ya, orang yang tidak mereka kenal, karena berjauhan. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Ya, orang-orang yang ingin mewartakan Injil, orang-orang yang tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka orang-orang yang mengenal Allah harus membantu mereka, ya, untuk mewartakan Injil supaya lebih luas. Itu konteksnya. Nah, yang ketiga, tujuan yang ketiga dihimpunnya persembahan secara sukarela ini untuk kehidupan para pelayan firman. Ya, dalam Matius 10 bab 10 dikatakan. Terus juga dalam Korintus nanti Anda bisa melihat sendiri untuk kehidupan para pelayan firman. Kalau dalam zaman Israel dulu itu untuk kehidupan suku Lewi dan para imam. Ya. Jadi ini 3 tujuannya. Kenapa dana dihimpun untuk persembahan? Persembahan dihimpun dengan sukarela, tapi tidak mencantumkan persepuluhan. Berikutnya, ya. Menarik untuk dicatat bahwa beberapa yang mengikuti Yesus, wanita yang mengikuti Yesus, itu membiayai rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Dan nanti bisa dilihat dalam Lukas 8, bab 3. Bab 3 ayat 8. Ya. Bahwa beberapa wanita yang mengikuti Yesus itu membiayai rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Artinya, mungkin ini orang-orang yang memiliki uang. Ya. Mereka menghayati sabda bahagia Yesus, bahwa yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan. Dari Matius 5 ayat 7. Berikutnya, juga dikisahkan dalam 1 Raja 17 ayat 20, janda Sarfat yang telah memberikan tumpangan kepada Elia, kendati dianya sendiri kekurangan, anaknya pun dihidupkan kembali oleh Nabi Elia. Ya. Tabita alias Dorcas yang telah berbuat baik kepada para janda juga dibangkitkan oleh Petrus setelah setelah kematian Yesus, terbentuklah komunitas pertama, dan salah satunya adalah Tabita ini, Dorcas yang telah banyak berbuat baik, dan dia sakit dan meninggal, tetapi Petrus membangkitkannya. Perwira Romawi di Kapernaum yang telah menanggung biaya pembangunan sinagoga direkomendasikan juga oleh tua-tua kota agar Tuhan Yesus berkenan menolong dan menyembuhkan hambanya. Itu terjadi dalam Lukas bab 7 ayat 4. Ya. Nah, itu dari contoh-contoh yang terjadi dalam kitab suci. Sekarang pertanyaannya, suatu persembahan yang ikhlas, bebas, dan pantas itu yang seperti apa? Apakah yang persepuluhan prosentasenya atau lebih, atau bagaimana? Jadi bagaimana kita bisa mesti memberikan persembahan? Di sini yang perlu kita ingat, yang perlu kita catat, yang perlu kita camkan dalam kehidupan beriman kita dan mengenai persembahan, kiranya patut diingat pula bahwa Tuhan akan tetap melimpahkan berkat kepada kita semua. Entah memberi persembahan sedikit ataupun banyak, sama. Karena Tuhan menerbitkan matahari baik untuk orang baik maupun untuk orang yang jahat. Tuhan tidak pernah memilih, tidak pernah
membeda-bedakan rahmat-Nya. Ya. Maka persembahan itu harus satu, ikhlas. Memberi dengan penuh kerelaan hati, bukan terpaksa. Ya, baik mau 10%, 20%, bahkan 100%. Kalau terpaksa itu tidak masuk dalam kategori ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Atau karena mencari sesuatu. Ya, saya memberi sesuatu supaya saya mendapatkan sesuatu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Intinya, seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena dengan merasa bahwa apa yang dia miliki pun adalah pemberian Tuhan sendiri. Ya. Tadi ikhlas, yang kedua bebas. Tanpa menuntut atau berdagang dengan Tuhan. Tuhan, saya mau mendermakan kekayaan saya, tetapi saya berharap bla 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 segala macamnya. Kita ingat kisah Zakeus yang setelah disapa dan diorangkan oleh Tuhan Yesus berani berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus tidak mengatakan, tidak memaksa Zakeus untuk memberikan sesuatu. Kamu sudah memeras, maka sekarang balikan itu. Tidak. Itu datang dari kebebasan hatinya. Itu datang bukan atas paksaan. Ikhlas, bebas, dan yang terakhir adalah pantas. Dalam jumlah yang pantas, sesuai dengan berkat, sesuai dengan rezeki yang kita terima. Berikanlah kepada yang maha tinggi, berpadanan dengan apa yang ia berikan kepadamu. Dengan murah hati, dan sesuai dengan hasil tanganmu. Itu dalam kitab Sirak, bab 35 ayat 9. Tentu kita ingin menjadi si Samaria yang dikisahkan oleh Yesus, orang Samaria yang baik hati, yang tahu bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan memuliakan orang-orang, dengan memuliakan ciptaannya. Itu pantas. Kepantasan adalah berpadanan. Allah sudah memberikan pada saya. Maka, domain dasar persembahan itu, domainnya adalah berdasarkan semangat bersyukur. Semangat bersyukur atas apa? Atas kasih Allah, atas cinta Tuhan kepada kita. Atas cinta Tuhan. Jadi kita memberikan persembahan, berapapun jumlahnya, bukan atas pertimbangan yang lain, tetapi ucapan syukur atas kasih Allah yang sudah tercurah atas kita masing-masing. Maka, yang pertama, pemberian, persembahan, itu harus dilandasi oleh ucapan syukur. Syukur atas kasih Allah. Syukur ini akan melahirkan kerendahan hati. Bahwa saya bukan siapa-siapa. Bahwa saya bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya. Karena segala sesuatunya berasal dari Tuhan sendiri. Maka syukur melahirkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati melahirkan kedermawanan. Saya punya karena saya diberi, dan saya pun harus memberikan itu. Karena ini bukan milik saya. Ya. Dan akhirnya kedermawanan melahirkan keterbukaan. Terbuka pada siapapun, pada permintaan dari manapun. Ya. Pada situasi apapun yang dihadapi. Karena semangatnya adalah semangat syukur yang didasari oleh kasih Allah. Mendengarkan dengan telinga hati adalah unsur, ya, unsur bagaimana kita bisa mendasarkan hidup kita, mewarnai hidup kita dengan 4 hal tadi: syukur, kerendahan hati, kedermawanan, dan keterbukaan. Mendengarkan dengan telinga hati adalah memberi ruang. Ya, mendengarkan itu artinya kita memberi ruang. Ya. Memberi ruang kepada yang berbicara. Baik yang berbicara itu dengan suara maupun yang berbicara dalam situasi, kondisi. Ya. Orang mungkin tidak meminta kepada kita, tetapi keadaannya, situasinya itu mengharap, situasinya menyodorkan kemungkinan kepada kita untuk berbuat baik.
Maka gereja tidak perlu mendefinisikan seberapa besar sumbangan yang harus diberikan. Kalau Anda punya hati, kalau Anda punya telinga hati, mendengarkan dengan kepekaan, Anda tidak perlu berpikir berapa persen. Ya. Gereja tidak perlu mendefinisikan seberapa besar sumbangan yang harus diberikan, namun lebih kepada pemberian sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kerelaan hati dan sukacita. Ya. Berikutnya, nilai dari persembahan adalah relatif. Bagi yang memiliki banyak, mungkin persepuluhan sesuatu yang mudah. Ya. Bagi Anda yang memiliki total kekayaan misalkan ratusan miliar, uang 10.000 itu bukan sesuatu yang besar, atau bahkan 100.000 bukan sesuatu yang besar bagi Anda yang mungkin nilai kekayaannya triliunan. Tetapi bagi mereka yang setiap harinya menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain, 100.000 itu sesuatu yang sangat besar. Maka itu relatif, pemberian kita itu relatif. Yesus memuji janda miskin yang memberi 2 peser. Memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, memberi sepenuhnya. Ya. Persembahan juga tidak hanya berupa uang, namun juga bisa berupa bakat, talenta, waktu yang kita miliki. Yang terpenting, semua persembahan harus dilakukan berdasarkan kasih kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi sesama dengan lebih baik. Tadi yang saya katakan, Allah semakin dipermuliakan ketika manusia sebagai ciptaannya juga dipermuliakan. Tentulah persembahan itu bisa Anda salurkan melalui kolekte, ya, melalui persembahan sukarela ke gereja atau paroki Anda, tapi juga Anda bisa menyalurkannya ke lembaga-lembaga sosial lainnya, ke panti asuhan, ke seminari-seminari, atau ke panti jompo, terserah. Ya. Dan tidak ada ukurannya harus 10% dan segala. Yang penting tadi, bahwa ini saya berikan karena saya mensyukuri semua yang saya miliki sekarang berasal dari Tuhan. Dan saya juga ingin berbagi dengan orang lain. Dan saya memberi kepada orang lain, bukan pertama-tama yang saya kejar supaya orang lain memberikan atau supaya saya mendapatkan sesuatu, tetapi pertama dan utama karena Allah yang sudah memberi kita terlebih dahulu, sehingga kita berbagi dan membagikannya dengan sukacita. Ya, jadi Anda bisa melakukan persembahan ini melalui kolekte mingguan, persembahan sukarela kepada gereja untuk pelayanan gereja. Gereja juga membutuhkan support Anda, ya. Anda bisa menyalurkannya juga ke lembaga-lembaga sosial atau ke seminari-seminari di mana para calon imam itu sangat membutuhkan untuk biaya pendidikan mereka. Ya. Ada sebuah survei bahwa untuk menghasilkan satu orang imam itu biayanya bisa sampai satu orang sekitar 800 sampai 1 miliar. Jadi bukan uang yang sedikit. Tetapi ingat, juga kita tidak hanya mempersembahkan berupa uang, tapi juga bisa berupa bakat kita, waktu kita, kemampuan-kemampuan yang lain yang kita miliki. Intinya, persembahan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan ketika nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan akan dimuliakan ketika ciptaannya juga dimuliakan. Saya tutup renungan saya dengan kata-kata dari 2 Korintus bab 9 ayat 11. Kamu tidak akan menjadi miskin, tetapi sebaliknya akan menjadi kaya dengan memberi. Memberi yang didasarkan pada semangat syukur bahwa kita bukan siapa-siapa, bahwa kita adalah orang yang dikasihi Allah, dan kita pun diajak untuk mengasihi sesama kita. Demikian, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kau berikan kami sungguh sebuah pewahyuan, sungguh Kau bukakan hati dan pikiran kami malam hari ini
betapa pentingnya persembahan yang ada dalam ajaran agama Katolik kami. Terima kasih banyak Bapak untuk pengajaran malam hari ini yang sudah disampaikan oleh Romo Nana. Terima kasih buat kehadirannya yang menyampaikan firman ini Bapak. Kau berkati kehidupan pelayanannya Romo Nana, Kau berikan kesehatan, Kau berikan dia kekuatan, hikmat dan rahmat-Mu selalu turun atas Romo Nana. Sehingga dimanapun anakmu ini diutus baik secara online maupun offline, anakmu ini boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan dan isi hatimu buat domba-domba yang dilayaninya. Malam hari ini Bapak, seperti yang sudah diajarkan oleh Romo Nana Bapak, dan sama seperti kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, maka malam hari ini Bapak, kami juga mau memberi karena Engkau yang sudah terlebih dahulu memberi dalam kehidupan kami Bapak. Kami mau berikan persembahan malam hari ini Bapak dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh ucapan sukacita Bapak. Dan kami percaya Bapak, persembahan yang terkumpul malam hari ini Bapak bukanlah persembahan yang sia-sia, akan tetapi kami percaya persembahan ini boleh memperluas karya-karya kerajaan surgamu di muka bumi ini Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Doa-doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang di rumah boleh memberikan. Ada scan QR, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi, tiada terundur besar kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita akan menutup persekutuan malam hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita angkat setiap pujian buat Tuhan Yesus baik. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
sepanjang persekutuan malam hari ini Tuhan, untuk kasih kemurahan dan kebaikan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini, untuk Bapak Fandi, Ibu Clara, Ibu Dewi, Bapak Ivan, dan Bapak Wijaya. Tuhan, terima kasih Kau kirimkan saudara-saudara kami Tuhan, bila minggu ini gue merayakan satu usia, satu bertambahnya usia yang Kau berikan Tuhan. Berikan di tahun-tahun ke depan Tuhan, berkat kasih setiamu senantiasa melimpah Tuhan, untuk setiap pekerjaannya Tuhan, untuk kesehatan yang baik Tuhan, dan untuk keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami. Pertemukan kami di persekutuan Senin yang akan datang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga akan menerima berkat dari Pastor Nana. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas seluruh anugerah yang telah kami terima dalam kehidupan kami masing-masing, secara khusus untuk saudara-saudari kami yang seminggu kebelakang merayakan hari ulang tahunnya. Atas kesehatan, atas persaudaraan, atas keluarga, dan juga atas rahmat yang lainnya yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kiranya apa yang kami terima tidak kami tahan sendiri, tetapi kami juga bagikan bersama dengan yang lain, sehingga nama-Mu semakin lama, semakin dipuji, dan ciptaan-Mu semakin bersukacita sebagai manusia yang layak untuk hidup di dunia ini. Berikan kami juga kekuatan untuk berbagi dengan apa yang kami miliki, dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Semoga kami mampu untuk memberi dengan ikhlas, dengan bebas, tapi juga pantas. Pantas karena Engkaulah Sang Sumber di mana kami berasal dan kemana kami akan kembali. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh hidup kami, rencana-rencana kami, doa dan harapan kami ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, dan juga mereka yang bersama-sama dengan kita memiliki niat baik untuk semakin memuliakan Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kita bertemu Senin yang akan datang. Kita menyanyikan lagu Selamat Hari Ulang Tahun.